Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar sampai di situ dengan jelas? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tabi pun. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Madani. Madani atau Telaga Madani ya? Ketua Yayasan Telaga Madani. Iya baik. Kemudian yang saya hormati Kepala TKIT Teladan, Kepala SDIT dan Kepala SMPIT, serta semua guru-guru yang saya cintai. Dan yang saya banggakan ayah bunda yang dengan segala upayanya mempersiapkan untuk hadir di dalam Zoom. Semoga keberkahan untuk semua kita. Mohon izin kalau saya nanti memanggilnya ayah bunda ya. Memanggil dengan walaupun nanti ada yang mungkin umi abi atau mama papa, tapi saya mohon izin semua saya panggil dengan ayah bunda. Bu Guru Solihah, Pak Guru yang soleh dan ayah bunda. Surga di dunia itu ada dua. Jadi ada dua surga yang ditinggalkan di dunia sebenarnya gitu ya. Yang pertama bagi yang pernah melaksanakan haji atau umroh, surga yang pertama itu di Ar-Raudhah. Ya, Ar-Raudhah di Madinah. Kemudian surga yang kedua itu adalah di majelis ilmu. Jadi semoga kita semua di sini bisa konsentrasi, semuanya bisa konsentrasi. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar ini. Baik. Iya, kalau di sini selama ini selama Zoom insya Allah belum pernah ada kendala wifi-nya, insya Allah lancar. Saya udah antisipasi ngisi kuota dan wifi di rumah. Saya ulangi, surga itu ada dua ya yang ditinggalkan di dunia ini, di Ar-Raudhah, di Madinah, dan di majelis ilmu, ya, di lingkaran majelis ilmu. Karena apa? Karena ini adalah majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan insya Allah para malaikat ada di sekeliling kita mencatat bahwa kita hari ini sedang menuntut ilmu. Ayah dan bunda, saya mohon izin untuk share screen. Yang bertugas mohon bantuannya untuk share screen. Baik, next. Slide yang ketiga. Ini tantangan di depan mata kita. Nah, ayah bunda, nanti saya akan dialog dengan salah satu, karena ini mungkin ada yang di mute gitu ya, saya akan dialog dengan yang menjadi operator atau moderatornya atau MC-nya. Yang bisa saya ajak dialog di sini untuk mewakili ayah bunda, ada Pak siapa ya? Bisa? Boleh. Ini siapa yang merespon barusan, suara Bu siapa? Ustazah Erlena. Ustazah Erlena, silakan Ustazah Erlena. Selama pandemi kemarin, apakah anak-anak megang gadget?
Iya dong, pasti. Iya, ya pasti ya kita kasih gadget. Dan saya minta menjawab, apakah selama pandemi kemarin ada peluang anak-anak membuka tontonan yang lain? Ada kemungkinan? Sangat besar kemungkinan. Iya. Pertanyaan yang terakhir, apakah ada kemungkinan juga anak-anak akan melihat pornografi? Apakah ada kemungkinan melihat pornografi? Iya, betul, pasti ada kemungkinan besar. Apakah sebelum pandemi pernah titip ke orang tua, kita menyampaikan dan titip juga ke orang tua tentang surat An-Nur ayat 30 sampai 31? Nah, ini ya, kenapa kita sekolah Islam terpadu ya? Kenapa kita sekolah Islam terpadu? Karena semua dipadukan dengan nilai-nilai Islam, ya. Surat An-Nur ayat 30 31 itu tentang apa? Tentang menundukkan pandangan, ya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini tidak hanya untuk laki-laki, ya, untuk perempuan juga, ya. Jadi menahan pandangan. Kenapa ini saya angkat duluan, gitu ya, sebelum bicara yang lainnya. Ya, sebelum bicara yang lain. Ini untuk anak SMP sudah bisa ini, anak SD kelas atas juga sudah bisa ini ya. Ayah, bunda, bapak dan ibu guru. Hati-hati ya nak, pernah nggak kita menyampaikan? Hati-hati ya nak, jaga pandanganmu. Ya, anak-anak, kenapa ini penting? Sebelum kita memberikan kebebasan, karena anak-anak yang pandangannya tidak terjaga, anak-anak yang pandangannya tidak bisa ditahan, apalagi orang tuanya ya, maka otaknya akan rusak. Otak yang rusak, maka kemaluan pun tidak bisa dikendalikan. Ya, semoga di sekitar ini tidak ada anak-anak ya. Kalau ada anak-anak artinya ayah bunda harus menjelaskan karena pagi ini acara kita acara parenting, bukannya acara anak-anak. Baik. Ya, karena saya akan mengangkat hal-hal yang mungkin agak vulgar. Karena silakan dibuka betapa luar biasanya gitu ya. Jadi pandangan, awalnya dari pandangan ini efeknya sangat merusak, bisa merusak otak, bahkan kemampuan untuk menahan kemaluan pun tidak bisa dikendalikan. Ya, dan ini salah satu tontonan. Ya. Baik, kita lanjut. Silakan dilanjutkan, Ustazah. Bu Guru. Ini sekedar next slide yang keempat, sekedar sedikit wawasan untuk kita bersama di sini. Di slide yang keempat. Silakan. Teori generasi ya. Walaupun nanti kita punya teori sendiri di Islam, tapi sekedar pengetahuan ini ada hal yang bisa kita ambil sisi positifnya. Ya, sesuai dengan judul hari ini, mendidik sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ya, yang dimukakan oleh James Condrington ya dan tim 2004. Yang pertama adalah baby boomer. Tadi salah sebut ya, saya bukan lahir 75 tapi 73. Jadi tahun depan sudah jelita ya, jelang 50 tahun ya. Sudah masuk setengah abad. Mohon doanya, masih Allah beri kesempatan untuk berbuat baik. Ya. Jadi yang pertama adalah usia 51 sampai 70 tahun. Usia perang dunia ya. Jadi ini usia orang tua yang mungkin kalau anak pertamanya yang nikahnya usia 25 sampai 26 tahun ini usia baby boomer. Ya, bisa jadi juga wali murid SMP ada yang usia ini, ada yang hadir usia ini 51.
Kemudian yang berikutnya adalah Gen X. Kenapa ini saya Sepertinya paparkan? Iya. Kenapa ini saya sampaikan nanti lebih kepada pendekatannya bagaimana, ya. Nah, Gen X ini usia, nah ini usia rata-rata mungkin ya, usia rata-rata orang tua muda atau guru-guru gitu ya, 31 tahun sampai 51 tahun. Ya. Ini yang di bawah 51 ini masuk Gen X. Dan yang berikutnya adalah usia 21 sampai 30 tahun. Kelahiran 2000-an ya, milenial. Ya, generasi milenial. Dan ada Gen Z ya, usia kurang dari 21 tahun. Ya. Dan generasi Alpha dimulai dari tahun 2010 sampai akhir generasi masih ambigu ya dan belum ditentukan. Next, berikutnya adalah ada sebuah ungkapan Ali bin Abi Thalib yang cukup fenomenal mengenai pendidikan anak, yakni ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Nah, artinya tadi 4 tahapan tadi yang baby boomer, Gen X, milenial, kemudian Gen Z, kemudian Alpha dan seterusnya itu sebenarnya itu dari penelitian ini loh sebenarnya gitu ya. Sepupu Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah ini menyampaikan kita dituntut untuk terus belajar. Kebayang nggak ya kalau orang tua menyampaikan ke anaknya, kamu harus seperti mama gitu. Mama ini udah lebih banyak makan asam garam gitu. Kalau anak-anak yang kritis dia menjawab, iya mama makan asam garam. Kalau kakak ini udah lebih dari itu, kakak ini udah makan nano-nano. Permen nano-nano itu juga mungkin anak-anak sekarang nggak ada gitu ya di generasi saya gitu ya. Nano-nano itu apa? Ada asam, manis gitu ya, campur-campur. Jadi pengalaman mereka maksudnya mau menyampaikan ke kita, pengalaman mereka tuh lebih banyak loh dari pengalaman kita gitu ya. Next, kemudian ya ada yang slide yang ke-6 adalah 3 tahapan dalam mendidik anak. Ya, 3 tahapan dalam mendidik anak. Ini udah familiar, saya yakin ayah bunda juga sudah terbiasa mendapatkan ini ya di slide yang ke-6. Ya. 3 tahapan dalam mendidik anak yang pertama adalah tahap pertama. Next, silakan. Tahap pertama usia 0 sampai 7 tahun. Usia 0 sampai 7 tahun. Perlakukan anak seperti raja. Ya, perlakukan anak seperti raja. Ini 3 tahap yang pertama. Ya. Pada tahap ini anak baru bisa belajar dengan melihat sikap orang tuanya. Jika orang tua memberikan kasih sayang dan memperlakukannya dengan lembut, maka kelak mereka akan tumbuh menjadi orang yang lembut dan penyayang. Ini juga saya kadang-kadang up and down ya. Kalau dengan seperti ini jadi diingatkan kembali. Ada kalanya juga di jiwa kita itu muncul jiwa anak-anak kita. Kalau kita lagi marah-marah ke anak, sebenarnya itu bukan diri kita yang sesuai dengan usia kita ya Bu, kalau bicara tahap perkembangan. Itu yang muncul adalah jiwa anak-anak kita karena pola pengasuhan kita yang belum tuntas, bisa jadi dulu tak ada maksud menyalahkan kebaikan orang tua kita. Jadi memang kita ini sambil mendidik anak kita juga sambil membersihkan luka-luka kita yang belum selesai gitu ya. Luka pengasuhan kita ini yang belum selesai. Kalau kita emosional gitu, sebenarnya itu bukan diri kita, karena orang dewasa tidak akan seperti itu. Itu yang muncul adanya adalah kekanak-kanakannya kita gitu ya. Karenanya Masya Allah kita itu memang mesti terus belajar gitu ya. Kenapa? Usia 0 sampai 7 tahun ini sikap yang diberikan. Ya, next slide yang ke-7. Nah, di sini saya mau tanya jawab kepada Bunda. Silahkan nanti ditulis di kolom chat ayah Bunda. Next slide yang ke-7. Ya, slide yang ke-7. Mohon ayah bunda, apa yang kita bayangkan jika dikaitkan dengan mendidik anak? Ini gambar apa? Gambar apa ya bunda? Spons. Ya,
Boleh salah satu orang tua saya minta ingin dengar suaranya. Atau yang lain menulis di chat. Atau yang lain menulis di chat. Atau menulis di chat. Silakan Bunda, apa yang kita bayangkan jika dikaitkan dengan mendidik anak-anak kita? Silakan, nanti minta tolong Ustazah Elena untuk membacakan 2-3. Baik. Baik. Spon. Ya. Masih spon aja. Betul, kalau dikaitkan dengan pendidikan apa spon ini? Membersihkan. Apalagi? Kalau dikaitkan dengan anak-anak menyerap apapun. Ya, Masya Allah. Itu yang menyerap. Mudah menyerap. Nanti dikasih ini ya. PR-nya Ustazah itu ngasih hadiah. Betul, silakan ke slide berikutnya. Boleh. Iya, slide yang ke-8. Ustazah Lena, silakan ke slide yang ke-8. Jadi 0-7 tahun selain makanan bergizi, orang tua juga memberikan makanan emosi. Menjaga emosi anak. Di masa ini orang tua disarankan untuk memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Ajak bermain, bergurau, banyak membelai, bahkan hal-hal yang penuh kebahagiaan. Karena apa? Hal ini penting agar perkembangan mental, coba silakan nanti dibuka indikator kesehatan mental. Ayah bunda, kalaupun kita tidak menjadi seorang psikolog, tapi kita menjadi guru bagi anak-anak kita, buka ilmu, buka seluas-luasnya, buka apa itu kesehatan mental. Ya, jadi hal ini penting agar untuk perkembangan kesehatan mental, perkembangan mental. Karena mereka juga terbangun, ya. Perkembangan mental mereka juga terbangun dengan baik. Segala perlakuan yang kita berikan akan terekam seperti spon dalam benaknya, baik ataupun buruk. Jadi akan terserap, ya, terserap baik ataupun buruk. Begitulah kondisi 0-7 tahun. Kalau tadi disampaikan golden age itu maksudnya salah satunya gitu. Mereka menyerap apa saja. Karenanya di sini adalah poin yang sangat basic fundament ya, yang sangat penting. Selain makanan yang bergizi, beli juga makanan emosi yang bergizi, menjaga emosi mereka. Ya, kemudian slide yang ke-9 dipersilakan. Kemudian tahap yang kedua, ya, tahap yang kedua. Tahap kedua usia 8-14 tahun. Perlakukan anak sebagai tawanan. Maksudnya pada tahap ini ayah bunda anak sudah saatnya untuk memahami hak dan kewajibannya. Baik mengenai akidah, hukum, dan sesuatu yang dilarang dan diperbolehkan. Jadi anak-anak ini disekolahkan, dititipkan di sekolah Islam terpadu teladan, kalau hanya untuk mengejar target kognitif, nggak perlu sampai 6 tahun ayah bunda. Cukup dikursuskan 3 bulan anak-anak sudah bisa pinter matematik. Cukup dikursuskan 10 hari saya bisa nyetir gitu ya, nyetir mobil 10 hari lebih kurang, walaupun sempat juga numbur-numbur gitu ya. Tapi kalau bicara tentang akhlak, bicara tentang akidah, dia adalah long life education, ya. Dia adalah pendidikan seumur hidup, mendidik akhlak adab. Ya, bagaimana pada saat anak merengek minta sesuatu, ya, sisi akidah yang kita kenalkan adalah sabar ya nak, berdoa. Doakan ayah bunda sehat, bisa mencari rezeki, karena ayah bunda pekerja, nanti Allah yang kasih rezeki. Artinya dalam pekerjaan pun anak-anak meminta sesuatu, dia belajar menahan, dia diberikan pemahaman oleh guru dan orang tuanya bahwa rezeki itu Allah yang ngasih. Ini di usia 8-14 tahun hal-hal seperti ini harus sudah mulai ditanamkan. Kemudian kewajibannya. Kemudian tanggung jawab. Ya. Seperti mengerjakan sholat 5 waktu. Menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Itu tadi saya sampaikan di awal walaupun tidak ada dalam slide. Ya, di sebelum masa pandemi pada saat pembelajaran online, pernah nggak kita berikan dulu rambu-rambu. Surat An-Nur tadi ya, ayat 30-31. Ini loh nak akidah gitu ya. Hati-hati loh nak menjaga matanya.
Ibu guru mungkin nggak melihat, ayah bunda mungkin nggak melihat, gitu ya. Kenapa orang dewasa sekarang dalam hal ini? Kenapa? Karena memang arahannya belum, kemudian sudah dikasih, gitu ya, benda itu kepada anak-anak kita, gitu ya. Akhirnya terbukalah semuanya. Hati-hati loh nak, jaga pandangan kamu. Hati-hati ya nak, jaga matanya. Ayah, bunda, ibu guru mungkin tidak melihat, tapi Allah melihat. Ya karena memang dampak dari pandangan ini luar biasa tadi seperti yang di awal saya sampaikan ya, dampaknya kerusakan otak, bahkan kemaluan yang tidak bisa dikendalikan. Karena kenapa sampai seperti itu? Kenapa ada kakek mengganggu cucunya? Kenapa ada anak 10 tahun mengganggu adik kelasnya yang SD? Kenapa ada macam-macam pendengaran dan pernyataan kita, na'udzubillah min dzalik, gitu ya. Semoga tidak ada anak-anak di sekitar kita. Kalau ada anak-anak yang terlanjur mendengar, menjadi tanggung jawab Bapak Ibu yang ada di dekatnya untuk menjelaskan ya. Karena harapannya kita tidak lagi membahas orang tua ya, karena harapannya orang tua sudah selesai urusan tanggung jawab sholat ini, sudah menjadi role model gitu ya. Kalaupun kadang-kadang di masjid, kadang-kadang enggak, yang jelas yang secara prinsip dia sudah mulai ya, tidak lagi meninggalkan sholat. Sangat bersyukur kalau misalnya anak laki-laki selalu di masjid, anak perempuannya tentu dengan cara bertahap sesuai dengan usianya. Anak perempuan kalau keluar menutup aurat, siapa saja yang boleh melihat aurat, bagaimana kepada orang asing, ini sudah mulai ditanamkan. Kalau di sekolah Islam terpadu itu anak TK pun sudah dikenalkan ADD ya, aku dan diriku. Itu tema sebenarnya. Kalau SD, kalau di sekolah Islam terpadu itu MRT ya, menuju remaja tangguh dan seterusnya gitu. Ini maksudnya dari itu semua ya ayah bunda. Kemudian yang selanjutnya adalah slide yang berikutnya. Slide yang ke-10. Ya, slide yang ke-10. Kita lihat slide yang ke-10 ini. 3 tahap dalam mendidik anak yang ketiga ya. Saat mereka beranjak remaja mulai ya. Ini yang berikutnya adalah tahap yang kedua 8 sampai 14, tahap yang ketiga ya. 14 sampai mungkin ada yang terlewat sepertinya ya. Baik, saat mereka beranjak remaja mulai perlakukan mereka dengan tegas. Mereka sinyal ya. Jadi kita sudah yang pakai aja. Ngomong apa nih saya? Apakah suara saya terdengar? Terdengar Umi. Terdengar dengan baik. Mohon maaf. Karena sebentar Ustazah. Slide yang ke-10 ya, saat mereka beranjak remaja mulai perlakukan mereka dengan tegas. Ya. Latih mereka untuk mematuhi setiap arahan dan nasihat yang orang tua berikan. Ya. Hal ini penting agar mereka kelak terbiasa dengan kedisiplinan. Ya. Rasulullah berpesan dalam hadis Abu Daud bahwa perintahkan anak-anak untuk apa? Untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah, tentu dengan pukulan sayang ya. Bukan maksudnya keras terhadap anak, tapi tegas. Dan pukullah mereka jika meninggalkan di usia 10 tahun. Di slide yang ke-11. Silakan Ustazah. Slide yang ke-11. Di slide yang ke-11 ini, di atasnya lagi Ustazah, tahap ketiga. Sebelum ini. Slide sebelum ini. Yang sebelumnya Ustazah, ya itu, ya. Bukan, yang sebelumnya. Slide yang ke-11. Slide yang ke-11.
Di atas lagi, ada nomornya itu yang ke-11. Tahap yang ketiga adalah pada tahap ini, anak secara umum sudah memasuki akil balik. Ya, karena orang tua harus mampu memposisikan diri sebagai sahabat. Juga menjadi teladan yang baik secara bersamaan. Di sini bangun kesadaran anak bahwa mereka sudah memasuki akil balik. Selain mengalami perubahan fisik, anak juga mengalami perubahan mental, spiritual, sosial, dan budaya. Dan pada masa ini, dan lingkungan yang memungkinkan timbulnya masalah yang harus mereka hadapi. Ya, pada masa ini dan lingkungan yang memungkinkan timbulnya masalah. Nah, ini udah mulai nih, ya, dia punya grup sendiri, gitu ya, sudah punya komunitas, gitu ya. Orang tua juga harus sudah mampu memposisikan diri sebagai apa? Sebagai sahabat. Sebagai siapa? Sebagai sahabat buat mereka, ya. Jadi teman curhat, teman diskusi. Ya, semoga ayah bunda yang hadir di sini adalah orang pertama, ya, yang menjadi sahabat, yang menjadi teman curhat Ananda kita semua. Kemudian yang slide yang ke-12 ini komparasi, ya, apa itu akil, apa itu balik. Ya, sebuah perbandingan, sebuah komparasi, ya. Akil itu adalah dewasa mental, ya. Kemudian kalau balik itu apa? Dewasa secara fisik. Kalau akil itu pengaruh pendidikan. Sementara kalau balik, anak-anak sekarang tuh udah pada cepet haid gitu, ya. Gadget apa ya, melanglang buana di gadget sepuas-puasnya gitu ya. Kebayang nggak apa yang terjadi? Sementara nafsunya sudah berkembang. Ya, sementara akilnya telat berkembang. Akil adalah fungsi tanggung jawab. Sementara balik itu yang berkembang itu fungsi reproduksi. Akil itu mandiri, tanggung jawab. Harusnya ini kalau anak-anak sudah balik, harapannya seiring juga dengan perkembangan akilnya. Ya. Sementara kalau mandiri tanggung jawab, kalau balik itu lebih berkembang instingnya, ya, moodnya. Nah, sekarang kita lihat peran. Kalau akil itu lebih diutamakan pertama peran ayah dan ibu. Kalau balik itu peran ibu dan ayah. Kan ayah itu lebih banyak diskusi, rasional gitu ya. Kalau ibu itu lebih detail, bagaimana nak kalau head? Kalau mandi head itu kayak mana? Ya, itu peran ibu tuh menjelaskan tuh, ya. Walaupun ayah juga perlu tetap tahu, gitu ya. Ada kejadian ini, ya, di sebuah sekolah, di sekolah Islam terpadu, salah satu sekolah Islam terpadu, pada saat dia mandi basah, ditanya sama guru olahraganya. Dia cerita, guru olahraganya cerita tentang tanda-tanda. Dia bertanya, kalau tanda-tanda tanda-tanda sudah balik itu apa ya Pak Guru? Dijelaskanlah sama gurunya. Salah satunya mimpi, kemudian wajib mandi basah. Kemudian setelah selesai olahraga, dia curhat sama guru olahraganya, ayah bunda. Pak Guru, kalau gitu aku ini udah balik gitu ya. 2 hari lalu itu aku tuh mimpi gitu ya. Dia ceritakan mimpinya sampai basah. Terus kamu mandi nggak? Iya saya mandi. Terus kamu keramas nggak? Kata gurunya. Iya saya keramas. Bagaimana cara kamu keramas? Iya karena saya buru-buru mau ke sekolah, saya cuma basahin rambut di wastafel. Nah, kebayang Kak ya Bunda. Kenapa? Karena dia belum paham. Jadi dia pikir itu hanya membasahi rambut. Padahal ada tata cara dalam mandi basah gitu ya. Nah ini kenapa? Karena pemenuhan akilnya belum dipenuhi gitu ya. Agak telat dipenuhi sementara dia sudah balik gitu ya. Nah ini komparasi, sebuah perbandingan. Next, berikutnya adalah bagian penting dalam perkembangan. Ini ada 8 poin yang di sini adalah bagian penting dalam perkembangan. Ini kalau guru sudah inherent insya Allah ya, guru-guru terkait ini. Tapi untuk ayah bunda juga harapannya juga begitu ya, inherent dengan terkait hal ini. Yang pertama adalah kita lihat bagaimana perkembangan fisik ya. Makanya kalau anak-anak itu dikatakan tumbuh kembang ya, badannya bertumbuh, akilnya, kemampuannya berkembang gitu ya. Perkembangan fisik, kemudian kita juga mesti tahu pemenuhan perkembangan emosi sesuai dengan tahap usianya ya. Kemudian perkembangan kepribadian, kemudian perkembangan sosial, perkembangan nilai, dan kemudian perkembangan
kognitif. Ibu MC, bisakah saya bicara dengan salah satu orang tua? Baik Umi, silakan. Ya, minta tolong salah satu orang tua. Boleh mengacungkan tangan? Boleh raise hand. Boleh, silakan raise hand. Boleh ayah, boleh bunda. Yang punya anak sudah SMP. Punya anak SMP. Dan ini siapa aja dong SMP gitu. Udah yang raise. Ya, SD juga boleh deh. SD udah boleh. Maksud saya gini, yang anaknya ada di SD, ada di SMP gitu. Bunda Faika. Udah Banyak yang resen. Boleh. Ditunjuk aja, katanya banyak yang resen. Silakan ditunjuk aja. Iya, silakan boleh ditunjuk, Bunda. Bu Guru. Ada yang Amira Hanun, anaknya sudah kuliah. Mana? Baik, saya mau dialog dengan salah satunya. Bisa? Bisa, Umi, dipersilakan. Udah tak hidupin, Pak. Dari nol. Sebentar ya, Umi. Saya bisa dialog dengan salah satu orang tua? Ya, boleh Umi, dipersilakan. Iya, minta tolong salah satu orang tua. Kepada Bunda Faika Seiza Atskia, dipersilakan untuk membuka. Bunda Faika. Assalamualaikum, Bunda. Assalamualaikum, Bunda. Iya. Atau yang bisa bersuara, siapa? Iya, boleh dipersilakan satu orang sudah bisa membuka mikrofonnya. Kan belum di. Yang raise hand? Bunda Dava? Atau Bunda Faika? Halo, Assalamualaikum. Saya tidak bisa mendengar suaranya. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Bunda siapa ini? Bundanya Afifah Maulida Salim. Iya, silakan Bunda Afifah. Mohon izin bertanya, anaknya berapa, Bunda? Oh, ada 3, Ustazah. Ada 3. Bunda pernah buat peta sederhana, Bunda? Belum pernah. Pernah buat peta sederhana anak pertama, misalnya positifnya apa, kemudian negatifnya apa, kemudian masalahnya apa? Belum pernah, Ustazah. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, semoga hari ini menjadi awalan buat kita. Jadi kita memetakan ya, buat peta sederhana ya, kemudian positif, kemudian negatif, kemudian masalah. Ya, Bunda sama dengan saya juga yang masih belajar gitu ya, baru memulai Bunda gitu ya. Justru dengan begini saya difasilitasi. Bahkan saya bisa dibilang sempat merasa terlambat, tapi kita nggak boleh putus asa. Kita punya mungkin catatan belanja. Segitu menikah ada catatan-catatan. Ya, catatan harta. Gitu ya. Tetapi harta yang sebenarnya di depan kita, adakah kita punya catatan? Ya, walaupun saya walau nggak dipetakan gitu tahu kok saja gitu. Tapi tetap saja Bunda perlu ya. Karena ini nanti erat kaitannya bagaimana pendekatan sesuai tahapannya. Ya, apalagi yang beragam. Ada yang udah kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang masih SD. Kayak saya satu udah mau lulus gitu ya, yang satu masih SD gitu ya. Kita masuk ke yang berikutnya, Bun. Ustazah. Ya, jadi itu ya, Bunda, kita petakan positif, negatif, terus apa permasalahan. Kemudian tahap perkembangannya ya. Ini saja ya, sensori dan seterusnya. Ya, kita masuk kepada tahap perkembangan kehidupan ya. Langsung kepada slide yang ke-16 ya. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Langsung
Iya. Maaf Ustazah, tunggu sebentar ya, ini lagi ada kendala di share screen-nya. Ya, lanjut. Yang kita lewati saja karena waktu, mohon izin. Ini mungkin sampai 30 menit ke depan saya harus undur diri, mohon izin. 10.30 harus melanjutkan dengan anak-anak. Semua anak lahir kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi. Yuhawidanihi au yunasironihi. Semua anak lahir dalam keadaan baik, fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia yuhawidanihi, Yahudi, au yunasironihi, Nasrani, au yubanjisani, atau Majusi. Jadi ini next, faktor yang mempengaruhinya. Ya, apa saja faktor yang mempengaruhi? Lambat banget ya. Ini belum utuh gambarnya, belum utuh gambarnya, minta tolong saja. Ustazah Yuliani, sebentar ya, sebentar. Yuliani, slide berapa Ustazah Yuliani? Slide yang ke-16. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ustazah. Baik. Semua anak kullu mauludin yuladu ala fitrah. Yang ini benar? Iya, betul. Ya. Jadi fitrah ini kalau dianalogikan pertumbuhan ini ya, ayah bunda, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Tadi aja saya baru membuka dengan surat An-Nur, MC-nya langsung komentar, saja kok saya jadi nggak enak ya, gitu ya. Ya itulah kita gitu. Kadang memberikan sesuatu, kadang lupa memikirkan antisipasinya atau pengantarnya apa kalau kita memberikan sesuatu. Di tetangga saya itu saya suka kaget gitu, anak-anak SD, wah gaya-gaya bawa motor kencang-kencang. Karena uang ada gitu ya, dikasih tapi lupa arahannya belakangan gitu. Udah kejadian dulu baru belakangan. Harusnya nggak seperti itu gitu ya. Kalau akan memberikan sesuatu kita juga sudah menyiapkan ini nih untuk apa, goalnya apa gitu ya dengan benda ini gitu ya. Tentu dengan komunikasi sesuai dengan usia anak-anak kita. Sama halnya gadget, kendaraan, karena dia akan menjadi bumerang buat kita gitu ya kalau kita tidak kurang tepat gitu ya dalam pendekatannya gitu ya, dari perjalanan kita dalam mengasuh pola asuh yang kita berikan kepada anak-anak kita. Next, slide yang ke-17. Silakan. Dia tantrum, biarin aja dia. Biar aja kalau anak tantrum gitu, Mas. Capek, nanti dia kan berhenti. Didiklah anak-anakmu atas 3 hal. Next. Ya, yang pertama adalah slide yang ke-17. Next, yang berikutnya. Didiklah anak-anak Next. Yang berikutnya adalah kebaikan pun di depan mata. Masya Allah ya Allah paparkan, ayah bunda hadir, ayah bunda Allah gerakan hatinya untuk menitipkan anak-anak di sekolah Islam terpadu ini. Ya barakallah bunda, selamat menjalin sinergi. Next adalah slide yang berikutnya. Kebaikan ini di depan mata tergantung. Mau sebanyak apapun kebaikan itu tergantung sejauh mana tekad kita bersama pasangan kita untuk terus mengasah, terus belajar, terus memperbaiki. Kalau yang sudah baik, alhamdulillah pertahankan dan tingkatkan. Barakallah ya Bunda. Kalau yang belum, jangan pesimis, jangan putus asa.
Ya, semua kita sandarkan. Semua niat hajat baik kita, insya Allah berikan jalan keluar. Bersinergi akan apa? Next, sekolah dan rumah bersinergi untuk memberikan pendidikan iman. Ya, pendidikan akhlak, fisik, intelektual, psikis, sosial, bahkan kalau di sekolah Islam terpadu itu ada menu wajib bacaan ya, buku tentang tarbiyatul aulad. Ayah bunda juga boleh beli gitu ya, karya Abdullah Nasi Ulwan gitu ya. Di situ ada bagaimana pendidikan iman, bahkan pendidikan seks di dalam Islam itu seperti apa. Gitu ya. Sebenarnya anak-anak dikenalkan bukan muhrim, ini muhrim, itu juga udah bagian dari pendidikan seks gitu ya. Ini baju laki, ini baju perempuan, itu juga pendidikan seks gitu ya. Kemudian yang ke-20 next slide yang ke-21, iya betul, ini kami mengajarkan gitu ya anak-anak kami atas 3 hal ya, tilawah, sholat, dan adab. Jadi nggak ada di sini duluan matematik gitu ya, adab duluan gitu ya, adab duluan. Saya sedih ya bunda, betapa anak ngobrol sama orang tua sambil megang HP. Saya nggak bicara anak orang, ya. Saya sempat punya PR terhadap anak saya sendiri, pernah mengalami itu. Ada yang terlewat. Ya, bagaimana adab kepada yang lebih tua. Ya, sekarang kalau ditanya apa, sekolahnya di mana? SDIT Teladan misalnya. Semoga bukan di situ ya. Padahal yang nanya orang tua misalnya. Kalau dulu kita ya bunda sekolahnya di mana? Di SD Negeri 1 ibu, ada ujungnya. Di SD Negeri 1 Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Jawaban. Kalau sekarang dijawab jawabannya pendek-pendek kayak jawab WA. Ya, di mana? Di sana. Mau ke mana? Mau ke sana. Kamu mau ke mana? Ditegur tetangga. Mau ke warung gitu ya. Mau ke warung ibu, mari ibu permisi. Ya, itu adab kita, Masya Allah gitu ya. PR yang luar biasa, saking jarangnya bersosialisasi, saking banyaknya tugas-tugas mungkin di sekolah, saking jarangnya interaksi, saking jarangnya silaturahmi. Ya, itu adab kita kenalkan gitu ya. Sampai ada tamu mah jerit-jerit nggak mau nemuin tamu, mama gitu ya. Ini ada tamu sensus, nggak mau tahu, pusing gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Ini menjadi tugas. Ya, Bunda. Next gitu ya. Beberapa di antara pesan Rasulullah. Pertama, pendidikan akhlak bagi anak. Ya, pendidikan akhlak bagi anak sehingga anak tersebut memiliki akhlak yang mulia, merupakan pemberian orang tua yang paling utama. Ya, next, yang berikutnya adalah perkenalkan cara mendidik anak adalah tentang tauhid. Ya, ini adalah hal yang utama. Ya, sebagaimana dinasti Ibrahim. Ya, sebagaimana dinasti Ibrahim yang setiap tahun kita rayakan. Ya, setiap tahun kita rayakan. Tapi Idul Adha itu bukan saja identik dengan potong-potong kurbannya, tetapi di situ pembelajaran akidah yang mendalam. Gitu ya, di slide yang kedua next, gitu ya. Jadi selain akhlak, kedua perkenalkan anak, cara mendidik anak tentang tauhid. Silakan slide yang kedua, yang berikutnya adalah, atau tidak usah di kalau agak sulit tidak usah di slideshow ya. Mungkin per slide aja di kliknya. Yang ketiga adalah Rasulullah telah menyampaikan bahwa usia mengajarkan anak belajar salat ketika sudah 7 tahun. Ya. Ya, kemudian yang ketiga. Adalah menyampaikan bahwa usia mengajarkan sholat itu sudah 7 tahun. Berikutnya, ajarkan anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukullah setelah jika mereka enggan. Gitu. Ini terkait tentang next yang terakhir adalah yang berikutnya adalah slide yang ke-25. Perintahkan kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi butuh kesabaran. Mendidik anak ini nggak bisa bim salah bim. Itulah ya tadi kalau kebutuhan kognitif bisa 3 bulan kursus, 10 hari kursus. Tapi namanya kaitannya akhlak gitu ya, adab ini tidak bisa. Ya, dia proses yang seumur hidup. Gitu ya, kenapa? Kalau anak biasa tantrum, ransel emosinya nggak selesai. Dulu Teladan juga ya yang mengundang saya mengisi tentang selaras emosi gitu ya. Kalau ranselnya nggak selesai, ransel emosinya terus terbawa bahkan sampai keluar rumah tangga ya. Ibunya ngambek kabur ke tempat orang tuanya, ayahnya ngambek banting HP gitu ya. Banting apa yang bisa dibanting di depan anak. Kenapa? Karena masa tantrumnya nggak selesai. Ya akil belum balik, belum akil gitu. Akilnya belum selesai, tapi tidak, orang tua yang di sini tidak ada, insya Allah ya. Kemudian yang keenam,
ini kaitannya dengan fisik, ya. Kaitannya dengan fisik, Rasulullah mengajarkan untuk anak-anak kita untuk mengendarai kuda, mampu mengendarai kuda, slide yang ke-26 gitu ya. Kemudian berenang gitu ya, kemudian memanah gitu ya. Kenapa? Dengan mengendarai kuda mengajarkan tentang skill of life, yaitu memberinya keterampilan atau keahlian. Berenang, dengan berenang anak-anak belajar survival of life ya. Bagaimana mendidik anak agar selalu semangat, nggak mudah nyerah. Memanah gitu ya, thinking of skill, yaitu dapat menentukan target dalam hidupnya. Mungkin itu saja. Yang terakhir adalah tak bosan-bosan dikenalkan surat ini ya, surat Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya, terhadap anak, orang tua, orang sekitar, nenek, kakek. Kalau sekiranya kamu bersikap kasar lagi keras, berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah, membiasakan musyawarah dalam keluarga gitu ya, dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Cukup dari saya, mohon maaf lahir batin. Dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.